Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat kita berjumpa dalam ibadah online sore hari ini. Saya percaya kasih Tuhan akan terus menyertai kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita untuk kita datang menyembah Dia. Kita mau menikmati hadirat Tuhan lewat ibadah kita. Bapak Ibu yang ada di rumah, saya percaya kita semua akan sama-sama diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, kita mau bawa korban syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Katakan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Katakan, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Amin. Haleluya. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Lagi katakan, selamanya. Oh, haleluya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Katakan, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Haleluya. Kau baik Tuhan.
Mari bawa korban syukurmu kepada Tuhan. Naikkan pujianmu kepada Tuhan. Sebab Tuhan baik. Haleluya. Oh, Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Kami bersyukur. Kami memujimu. Kami menyembahmu Tuhan. Haleluya. Engkau baik bagi kami Tuhan. Engkau baik bagi kami Tuhan. Haleluya. Ku bawa korban syukur. Ini persembahan kami Tuhan. Kami bawa korban syukur kami kepadamu. Haleluya, haleluya. Hati kami melimpah dengan syukur. Amin. Sebab Tuhan baik. Oh, oh. Sebab Tuhan baik. Oh, oh. Sebab Tuhan baik. Haleluya. Ini yang menjadi pengakuan kami sore hari ini Tuhan. Bahwa sesungguhnya Engkau Allah yang sangat baik. Allah yang tetap baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan beri. Kami datang beribadah kepada Tuhan. Kami bawa hidup kami Tuhan. Untuk kami memuji memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati ibadah kami. Dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Dan biar kami boleh menikmati sukacita di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Kami siap mulaikan ibadah saat sore hari ini. Mengucap syukur dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita siap memuji Tuhan. Haleluya. Allah kita Allah yang heran. Dia besar, dia sungguh besar di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Mari dengan sukacita kita memuji Tuhan. Kita bertepuk tangan memuliakan nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Allah kita heran dan besar. Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah. Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah. Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah. Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah. Allah kita heran. Heran dan besar. Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah. Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, Allah yang heranlah. Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang katakan Allah kita. Allah kita heran. Allah kita heran. Sekali lagi Allah kita heran dan besar. Allah kita heran dan besar. Katakan dengan imanmu kepada Tuhan. Ya Allah yang heran dan besar. Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah. Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah. Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah. Allah kita heran. Allah kita heran. Heran namanya. Heran namanya. Sungguh heran namanya. Amin.
heran namanya. Nama Yesus heranlah. Oh haleluya, heran namanya, heran namanya. Sungguh heran namanya. Nama Yesus heranlah. Oh haleluya, heran namanya, heran namanya. Sungguh heran namanya. Nama Yesus heranlah. Oh haleluya, nama Yesus heranlah. Nama Yesus heranlah. Oh haleluya, sekali lagi katakan, nama Yesus heranlah. Oh haleluya, haleluya. Beri sorak-sorai bagi Tuhan, Allah yang luar biasa. Puji Tuhan, kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Bukan dengan kekuatan kami Tuhan, kami dapat menghadapi kehidupan ini. Tetapi saat ini Tuhan, kami mau mengakui kami membutuhkan Engkau. Sebab pertolongan kami hanya datang daripada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku Tuhan, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, peganglah tangan. Amin Tuhan, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Dari awal katakan, bukan dengan kekuatanku Tuhan. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Benar Tuhan, Engkaulah kuatku, Engkaulah kuatku. Kau yang menopang hidup kami, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam, katakan, ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah. Kami memandang Engkau sore hari ini Tuhan, dan kami hanya bisa berseru kepada Tuhan. Pertolongan kami datang daripada Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan, pegang setiap tangan kami. Kaulah harapan
Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami telah memuji memuliakan nama-Mu. Biarlah setiap pujian kami berkenan di hati Tuhan. Kami percaya hati Tuhan sudah disenangkan. Dan tiba saatnya kami akan menerima kebenaran firman-Mu yang terus menguatkan kami Tuhan. Yang akan terus bawa hidup kami untuk kami semakin hari semakin setia di dalam mengiring Engkau. Pakai urapi hamba-Mu Tuhan, biar kebenaran firman Allah boleh menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mau buka hati kami untuk kami mau terima firman Tuhan. Mengucap syukur di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Sore hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kita percaya setiap kehidupan kita selalu ada dalam lindungan Tuhan. Mari kita akan baca firman Tuhan. Kita buka dalam Alkitab kita 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-17. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-17. Bapak Ibu Saudara perhatikan di Alkitab dan saya bacakan satu ayat ini. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Nah, dalam pembacaan ini kita melihat firman Tuhan bahwa di dalam setiap kehidupan kita tentu kita masih mengalami yang namanya penderitaan atau yang namanya masalah persoalan di dalam kehidupan saya dan saudara. Sore hari ini kalau kita membaca dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 17 bagaimana Paulus berkata, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Artinya saudara, di dalam setiap kehidupan kita, ketika kita mengalami yang namanya penderitaan, itu tidak membuat kita patah semangat di dalam mengiring Tuhan. Karena firman Tuhan katakan hanya penderitaan ringan, tidak terlalu berat ketika kita mengalami yang namanya penderitaan. Mungkin saat ini sidang jemaat saudara yang kekasih yang ada di rumah masing-masing, kita sedang mengalami yang namanya penderitaan. Ketika kita hidup di saat-saat ini, di masa pandemi COVID-19, ada masalah, ada persoalan yang kita hadapi. Tetapi firman Tuhan berkata, penderitaan, masalah yang kita hadapi itu hanya ringan. Dan kalau kita membaca juga di dalam 2 Korintus 4 ayat 8 dan 9, kita mundur ya. 2 Korintus 4 ayat 8 dan 9. Firman Tuhan berkata demikian. 2 Korintus 4 ayat 8 dan 9. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Inilah ketika kita dalam penderitaan, di saat kita dalam penderitaan, firman Tuhan katakan Tuhan menyertai hidup kita. Di saat kita dalam persoalan, menghadapi masalah, firman Tuhan katakan Tuhan beserta dengan kita. Penyertaan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita. Dikatakan dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami dikatakan kami habis akal namun tidak putus asa. Luar biasa saudara. Paulus katakan di saat
dia mengalami penderitaan dalam mengiring Tuhan, dalam melayani Tuhan, dia katakan Tuhan tetap beserta dengan dia. Tetap ada jalan keluar. Dalam setiap masalah, dalam setiap persoalan tetap ada jalan keluar. Dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, sore hari ini, saudara yang ada di rumah, sidang jemaat yang ada di rumah, kita percaya ketika kita dalam penderitaan, yakin saat kita dalam penderitaan, firman Tuhan berkata, kita tetap disertai oleh Tuhan. Kita mengalami penyertaan Tuhan yang luar biasa. Makanya kita tidak perlu takut dengan penderitaan yang kita alami saat-saat ini. Karena kita percaya hanya di dalam Yesus ada pertolongan. Amin saudara. Haleluya. Hanya di dalam Yesus ada pertolongan. Hanya di dalam Yesus ada jalan keluar. Karena firman Tuhan katakan di saat kita dalam penderitaan, penyertaan Tuhan itu selalu nyata dalam hidup saya dan saudara. Dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 kita lihat 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Mari kita mundur saudara. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin saudara. Ini janji Tuhan dalam kehidupan kita. Pencobaan-pencobaan atau penderitaan yang kita alami itu hal yang biasa, tidak melebihi kekuatan saya dan saudara. Karena itu saudara yang kekasih dalam Tuhan, bahkan dikatakan di ayat 13 ini, di saat kita mengalami penderitaan, di saat kita mengalami persoalan, firman Tuhan katakan Dia memberikan jalan keluar dalam kehidupan kita. Dan sore hari ini kita percaya penderitaan yang kita alami hanyalah penderitaan yang ringan. Hanya penderitaan yang biasa saja. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, tidak perlu kita menyerah di saat kita dalam penderitaan. Nah, menjadi satu pertanyaan dalam kehidupan saya dan saudara di sore hari ini. Bagaimana kita dapat mengatasi segala penderitaan ini sehingga kita merasa ringan setiap penderitaan yang kita alami. Yang pertama, mari kita lihat kembali dalam 1 Korintus 4 ayat 16. Inilah bagaimana kita dapat mengatasi segala penderitaan yang kita alami sehingga terasa ringan ya. Dalam 1 Korintus 4 ayat yang ke-16. 1 Korintus 4 ayat yang ke-16 saya bacakan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari hari sehari ke sehari. Ya, saudara yang kekasih dalam Tuhan, di sore hari ini firman Tuhan katakan untuk kita dapat mengatasi segala penderitaan yang kita alami supaya menjadi ringan, firman Tuhan katakan yang pertama, jangan tawar hati. Amin saudara. Haleluya. Jangan tawar hati. Karena ketika kita tawar hati, apapun yang kita kerjakan pasti tidak akan berhasil saudara. Ya. Kalau di dalam Amsal 24 ayat yang ke-10, Amsal 24 ayat yang ke-10. Saya bacakan Amsal 24 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Nah ini firman Tuhan katakan ketika kita tawar hati
pada masa kesesakan, pada masa kita mengalami penderitaan, firman Tuhan katakan, maka kecillah kekuatan kita. Kita tidak bisa lagi dapat semangat untuk mengikut Tuhan. Orang yang tawar hati itu artinya dia jadi takut, jadi lemah. Orang yang tawar hati itu tidak lagi ada pengharapan. Orang yang tawar hati itu dia merasa dia tidak ada lagi jalan keluar. Makanya firman Tuhan katakan dalam Amsal 24 ayat yang 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Sore hari ini firman Tuhan katakan, untuk mengatasi penderitaan supaya kita merasa ringan, firman Tuhan katakan, jangan tawar hati. Amin saudara, jangan tawar hati. Ketika kita ada dalam penderitaan, kita maju terus. Karena Tuhan Yesus berkata, di saat engkau hadapi masalah penderitaan, Tuhan akan berikan jalan keluar. Karena Tuhan Yesus sumber pengharapan kita. Tuhan Yesus adalah sumber pertolongan kita. Bersama Yesus kita bisa lakukan perkara yang besar. Sore hari ini, mari kita tidak perlu tawar hati, tidak perlu lemah, tidak perlu takut, tidak perlu patah semangat. Karena Yesus adalah kekuatan kita. Ya, karena Amsal bilang, kalau kita tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan kita. Artinya kita tidak bisa lagi ada semangat. Baik itu mengerjakan pekerjaan kita, mengerjakan pelayanan kita, bahkan mengikut Tuhan. Ketika kita tawar hati, maka semangat kita akan hilang. Ya, jadi yang pertama ini, jangan tawar hati untuk mengatasi segala penderitaan kita. Haleluya saudara. Amin. Mari kita lihat yang kedua, poin yang terakhir saudara. Ya, yang kedua kita baca di dalam Roma pasal 8 ayat 18 ya. Kitab Roma pasal yang ke-8 kita akan baca ayat yang ke-18 ya. Roma pasal yang ke-8 ayat 18. Firman Tuhan berkata demikian. Ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Puji Tuhan saudara. Haleluya. Ayat yang ke-18 ini luar biasa saudara. Poin yang kedua, untuk dapat kita mengatasi segala penderitaan supaya kita merasa ringan, firman Tuhan katakan di balik penderitaan itu ada kemuliaan kekal. Amin. Ada kemuliaan kekal. Dikatakan sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini atau saat ini yang kita hadapi, yang kita alami di masa-masa saat ini yang terlalu banyak persoalan kita lewati saudara. Dan firman Tuhan katakan tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Amin. Haleluya saudara. Kalau kita ikut Tuhan, firman Tuhan katakan segala penderitaan ini, di balik penderitaan yang kita alami, ada kemuliaan kekal di saat kita tetap setia mengikut Tuhan. Haleluya saudara. Amin. Dan kita percaya di sore hari ini, kedua poin ini yang kita sudah lihat, bagaimana supaya kita dapat mengatasi segala penderitaan ini sehingga terasa jadi ringan. Yang pertama tadi adalah jangan tawar hati. Amin. Yang kedua, di dalam penderitaan, di balik penderitaan ada kemuliaan kekal. Dan saya percaya sidang jemaat yang ada di GPDI Tiberias, bahkan yang mendengar firman Tuhan ini, yakin, mari kita tetap maju bersama Yesus. Kita tetap maju bersama Tuhan. Kita tetap percaya bahwa hanya Tuhan Yesus yang sanggup menolong kita. Dia akan memulihkan kita. Dia akan memberikan jalan keluar bagi kita. Dan segala penderitaan kita akan terbebas karena pertolongan dari Tuhan Yesus saja. Amin. Puji Tuhan, demikianlah kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini dalam ibadah tengah minggu.
kita percaya, mari kita ikut Tuhan. Walaupun dalam penderitaan tetap setia ikut Tuhan. Karena Tuhan sanggup menolong kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang kita sudah dengar. Dan kita mengakhiri ibadah kita di sore hari ini. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Buat kebenaran firman Tuhan yang kami sudah dengar. Kami percaya di balik penderitaan ada kemuliaan yang kekal. Kalau kami tidak tawar hati menghadapi penderitaan ini, kami tetap kuat, kami tetap semangat ikut Tuhan. Karena Tuhan sumber kekuatan kami. Berkatilah kami semua yang sudah mendengar firman Tuhan ini. Bukan saja kami hanya mendengar, tetapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih buat waktu yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Kami sudah beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Bahkan kami sudah diberkati oleh firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami pada sore hari ini. Dan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan kami tutup ibadah kami di sore hari ini. Haleluya, haleluya. Amin.